Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Walaupun dalam kegiatan belajar mengajar kali ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung ya, karena masih dalam kondisi pandemi. Tapi itu semua tidak boleh menyurutkan semangat kita dalam belajar. Nah, pada video pembelajaran kali ini menyambung dari materi yang sebelumnya ya. Pada video yang sebelumnya kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pemeriksaan dan perawatan dari sistem kopling kendaraan ringan. Oke, sebelum kita memulai praktek, langkah yang pertama saya sudah menyiapkan di sini ada lembar kerja atau job sheet dan sekaligus di dalamnya ada buku panduan reparasi. Nah, fungsi job sheet itu buat apa? Fungsi job sheet ini adalah sebagai acuan apa saja nanti yang akan kita periksa di dalam sistem kopling ya. Mulai dari mungkin pemeriksaan pengukurannya ya, atau nanti juga ada pemeriksaan komponen secara visual. Dan yang kedua ada buku panduan reparasi ya, dimana di sini sudah saya ambil ya bagian yang khusus untuk praktek kita pada hari ini, yaitu praktek kopling ya, dimana di dalam buku panduan reparasi ini terdapat standar atau spesifikasi dari pabrik ya sebagai acuan kita dalam melakukan praktek. Kita menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya, alat ukurnya sebagai instrumen kita untuk memeriksa komponen kopling, yaitu yang pertama ada sigmat ya atau vernier caliper ya, kemudian yang kedua ada dial indikator ya untuk mengukur run out atau keolengan ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Pekerjaan yang pertama yang harus kita lakukan adalah pembongkaran ya. Di sini kondisinya kopling sudah terlepas atau terbongkar dari transmisi atau dari mesin ya, sudah kita siapkan. Maka yang kedua adalah kondisi komponen ya, kita cek secara keseluruhan kondisi komponen apakah bisa dilanjutkan untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak ya. Saya lihat di sini komponennya masih bisa diperiksa lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan plat kopling ya. Di sini ada beberapa poin ya. Pada pemeriksaan plat kopling ini yang harus kita kerjakan. Poin yang A atau poin yang pertama itu adalah pemeriksaan kondisi clutch hub. Bagian mana yang dinamakan clutch hub? Nah, ini dia. Nah, ini adalah bagian clutch hub atau penghubung daripada koplingnya yang menghubungkan kopling menuju ke input shaft transmisi ya. Kita cek kondisinya, gear-gearnya masih dalam kondisi bagus, berarti clutch hub ini kesimpulannya masih bisa digunakan. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua pada pemeriksaan plat kopling. Periksa kondisi torsion damper ya. Yang mana torsion damper itu? Ini ya. Torsion damper itu ya adalah pegas ya yang terdapat pada plat kopling ya. Ya, torsion damper ini biasanya bisa berupa pegas atau bisa berupa seal atau karet ya. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk meredam getaran pada saat kopling menerima putaran mesin ya, di awal ya. Jadi fungsinya untuk meredam getaran ya. Oke, torsion damper di sini kondisinya masih cukup bagus ya. Jadi ini torsion dampernya tidak ada masalah, masih bisa digunakan.
Kemudian poin yang C, periksa kondisi plat. Nah, yang mana platnya? Nah, ini plat atau kampas koplingnya. Di sini kebetulan pada komponen ini kondisi platnya hilang sebelah ya. Nah, ini harusnya di sini ada plat lagi ya, tapi di sini mungkin udah aus atau udah rusak, makanya dia hilang. Nah, kesimpulannya kondisi plat ini sudah tidak bisa digunakan ya, karena hilang sebelah ya. Harusnya di sini ada kanvasnya lagi ya, seperti ini bentuknya. Dilanjut pada pemeriksaan poin yang keempat, yaitu kedalaman paku keling ya. Nah, di sini ada lubang yang sebenarnya adalah lubang dari tempat paku keling ya. Di sini harus kita ukur kedalamannya ya. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui keausan daripada kampas koplingnya ya. Kedalamannya kita ukur menggunakan vernier kaliper atau jangka sorong ya. Dengan cara pengukuran, kita menggunakan pengukuran kedalaman ya. Caranya seperti ini. Kita tempatkan atau kita ukur pada bagian paku keling yang paling menonjol ya. Karena sebenarnya ini ada dua sisi ya. Karena yang satunya hilang, maka kita gunakan yang satu sisi aja ini ya. Kita gunakan pada bagian paku keling yang paling menonjol ya. Misalkan di sini. Ya, cara pengukurannya seperti ini ya. Kemudian setelah kita ukur, kita baca hasil pengukurannya ya. Kita baca hasil pengukurannya. Di sini kedalaman dari paku keling 1, berapa nih? 1,40 ya milimeter ya. Kita dapat hasil pengukurannya, kita bandingkan dengan standar atau spesifikasi dari pabrik ya, pada buku panduan atau buku petunjuk reparasinya pada pemeriksaan paku keling. Ya. Tebal kampas dengan paku keling minimal 0,3 mm ya. Jadi kalau misalkan tebal kampasnya itu sudah mencapai 0,3 mm, itu berarti kampasnya sudah aus ya. Sedangkan hasil pengukuran kita ya, kita sudah mendapatkan hasil pengukuran 1,40 mm. Artinya kampas masih tebal dan kampas yang sebelah sini masih bisa digunakan ya, karena masih cukup tebal. Dan di sini kan banyak paku kelingnya ya, jumlahnya ada 12. Nah, 12-12-nya nanti semuanya kita ukur ya. Sama caranya seperti tadi dengan menggunakan vernier kaliper atau jangka sorong. Pemeriksaan plat kopling pada poin kelima itu ada pemeriksaan run out plat kopling ya, atau keolengan daripada plat kopling. Nah, kita periksa dengan apa adanya ya, seadanya di sini. Kita lihat dengan cara menggunakan dial gauge indikator. Jadi nanti posisinya dia akan ditempatkan di sini, jarumnya menempel ya. Kemudian kita putar satu kali ya. Misalkan kita patokannya paku keling yang ada di sini ya, maka paku keling ini harus kita putar satu kali sampai dia menuju ke tempat semula ya. Caranya seperti ini, sambil kita lihat pergerakan jarum yang ada di dial gauge indikatornya ya. Satu kali gerakan terjauh ya, ini sebenarnya ada alatnya, ini cuma rusak, maka dia sebenarnya keolengannya itu sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Ini simulasi aja, satu kali muter.
berlebihan ya. Udah 1 kali putar, maka misalkan jarumnya bergerak sampai dengan garis ke-8 dari angka 0, maka hasilnya nanti ada rumusnya. Rumusnya seperti apa? Ayo kita cari tahu keolengannya itu sebesar berapa ya. Tadi garisnya itu dari angka 0 menuju garis ke 8 ya. Nah, ini satu garis itu nilainya 0,01 mm ya. Satu garis ya nilainya 0,01 mm. Apabila dia bergerak dari angka 0 ke garis ke-8, berarti tinggal 0,01 mm dikali 8, berarti 0,08 ya. Karena tadi kita mulainya dari angka 0, maka dikurangi 0. 0,08 dikurangi 0, 0,08. Terus rumus keolengan itu dibagi dengan 2. Dibagi 2 sama dengan 0,04 ya. Keolengan daripada kampas koplingnya itu 0,04 mm. Terus kita bandingkan dengan spesifikasi yang ada di buku petunjuk reparasi untuk keolengannya. Nah, keolengan atau run out kanvas kopling standarnya itu 0,8 mm ya. Ya, jadi standar atau spesifikasi dari pabriknya itu 0,08 mm. Jadi angka yang kita dapat tadi keolengannya adalah 0,04 mm. Artinya keolengannya belum terlalu parah ya. Jadi untuk keolengan dia masih dalam taraf yang diperbolehkan ya, jadi masih bisa digunakan. Kemudian ada pemeriksaan yang keempat ya. Pemeriksaan keempat juga sama ya, ada 2 poin ya. Yang pertama adalah pengukuran kedalaman aus ya. Bagian mana ya? Ini pemeriksaan rumah kopling ya, ini namanya rumah kopling. Di dalam rumah kopling itu ada pegas diafragma ya, ini namanya pegas diafragma. Fungsinya untuk membalikan plat penekan ya, supaya plat penekan ini tidak menekan kampas kopling, sehingga koplingnya bisa bebas pada saat kita akan memindahkan gigi kecepatan ya. Ini namanya pegas diafragma. Nah, untuk cara pengukurannya seperti apa? Kita menggunakan alat vernier caliper ya, kedalaman aus. Nah, bisa kita lihat di sini ada coakan ya. Ini kenapa bisa coak seperti ini? Karena dia bergesekan dengan release bearing ya, ketika plat kopling itu tertekan ya, dia akan bergesekan, makanya dia akan mengalami keausan ya. Nah, keausan ini yang akan kita ukur. Caranya seperti apa? Seperti ini ya, dengan menggunakan jangka sorong ya. Jangka sorongnya harus ya seperti ini ya, harus tegak lurus dengan permukaan yang akan kita ukur ya. Nah, saya gambarkan saja biar lebih mudah ya. Pengukuran kedalaman. Jadi kalau usahakan ini ya. Nah, ini kalau misalkan saya gambarkan dari samping ya, pegas diafragmanya. Nah, nanti akan seperti ini bentuknya. Nah, yang kita ukur itu bagian sini yang kedalaman, yang sini nih ya, sini nih ya, ini kedalaman ya, berapa mili ya, ini kedalaman dari ujung sini sampai permukaan yang paling bawah. Nah, ini untuk mengukur kedalaman. Caranya seperti tadi. Nah, seperti ini.
Nah, udah kita dapetin. Kita baca ya. Hasil pengukurannya, kedalamannya sudah mencapai 1,10 mm ya. Kedalamannya 1,10 mm. Nah, kita bandingkan dengan spesifikasi atau standar ya, kedalaman yang masih diperbolehkan. Kedalaman maksimal di 0,6 mm. Sedangkan di sini hasil pengukurannya 1,10 mm. Ini artinya sudah melebihi batas maksimal kedalaman yang diperbolehkan ya. Karena dia sudah melebihi 0,6 mm, artinya sudah dalam kondisi aus ya. Karena dilihat secara visual pun sudah sangat dalam ini kausannya ya. Karena di sini pegasnya ada berjumlah banyak ya, maka semuanya harus kita ukur juga ya, diisi datanya di sini ya. Jadi di sini tempat kita mengisi datanya di jobsheet. Ya, pada pemeriksaan rumah kopling untuk poin yang kedua itu ada pengukuran lebar aus ya. Caranya seperti apa? Masih sama dengan menggunakan vernier kaliper atau sigmat ya. Dengan cara pengukuran diameter luar ya, ini ya. Kita tempelkan ujung-ujungnya pada bagian luar pada komponen yang terkena aus ya, sini ya, ujung-ujung sini. Terus kita baca. Nah, ini sudah kita dapatkan hasil pengukurannya. Ini 4,70 mm ya. Hasil lebar ausnya 4,70 mm. Kita bandingkan dengan spesifikasi atau standar dari buku petunjuk reparasinya. Untuk pengukuran lebar aus maksimal 5 mm ya. Bisa kita simpulkan di sini hasilnya 4,70 mm, artinya dia belum mencapai 5 mm ya, sekitar 0,30 mm lagi. Maka untuk lebar ausnya ini ya masih dalam batas yang sudah diperbolehkan. Tapi karena tadi kedalaman ausnya sudah melebihi batas spesifikasi yaitu 0,6 mm, maka kesimpulannya sudah tidak layak untuk digunakan, harus diganti ya. Oke, untuk poin yang kelima ada pemeriksaan bantalan pembebas. Nah, bantalan pembebas itu bentuknya seperti ini ya. Kita periksa apakah bantalan pembebas ini masih dalam kondisi baik dengan cara menekan-nekannya ya, menggoyang-goyangkannya seperti ini ya. Kalau misalkan dia kocak atau oblak, maka bantalan ini harus diganti. Kalau dia masih keras ya, tidak oblak artinya tetap, maka bantalan ini masih bisa dipakai. Dan kesimpulannya untuk bantalan yang di sini belum oblak ya, artinya dia masih layak untuk digunakan. Pemeriksaan dari kopling yang selanjutnya adalah poin yang keenam, yaitu pemeriksaan garpu pembebas ya. Karena tidak ada komponen yang terlepas, maka saya tunjukkan saja komponennya yang masih terpasang ya. Ini namanya garpu pembebas ya. Ini garpu pembebas ke dalam, dia menekan release bearing ya. Pemeriksaan kondisinya itu asalkan garpu ini masih dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak pecah atau tidak retak, berarti dia masih layak untuk digunakan. Kemudian ada pemeriksaan run out flywheel ya. Ini nanti materi tersendiri, nanti akan saya buatkan video tersendiri. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan master cylinder ya. Nah, karena sistem kopling ini menggunakan sistem hidrolis, pasti di sini akan terdapat yang namanya master cylinder ya. Pada pemeriksaan master cylinder ini ya, kita periksa pipa-pipanya dari kebocoran ya.
Ini selang-selangnya, kalau misalkan ada kebocoran nanti akan mengakibatkan masalah pada saat pedal kopling ditekan ya, akan tidak maksimal kerjanya. Makanya tidak boleh atau harus dipastikan tidak ada kebocoran pada master silinder dan selang-selang penghubungnya.